Halo gengs, perkenalkan nama saya Wahyu Tama Fitri Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ilmu mengenai aplikasi penerapan digital image processing. Nah, masuk ke materinya aja langsung. Image processing menurut Gonzalez yaitu adalah suatu metode yang digunakan untuk memproses atau memanipulasi gambar dalam bentuk dua dimensi. Image processing dapat juga dikaitkan dengan segala operasi untuk memperbaiki atau menganalisa bahkan mengubah suatu gambar. Nah, itu pengertian dari image processing yang dikemukakan oleh Gonzalez. Lalu digital image processing itu apa sih? Nah, bedanya sama image processing. Nah, dari digital image processing itu merupakan proses pengolahan pixel yang ada dalam citra digital untuk tujuan tertentu. Nah, jadi kan yang ada di dalam citra digital itu partikel paling kecilnya biasa disebut dengan pixel ya. Nah, jadi yang diolah itu adalah pixel-pixel tersebut. Mungkin sampai sini masih bingung. Nah, dari pengolahan digital image processing itu ada beberapa prosesnya. Nah, dari proses itu bisa dimulai dari pengambilan citra. Nah, pengambilan citra itu bisa melalui kamera handphone, bahkan kamera yang lebih profesional lagi. Selain itu, untuk pengambilan citra sendiri juga bisa melalui gambar yang sudah ada. Contohnya kita download gambar yang ada di internet. Nah, itu sebagai proses awal pengolahan digital image processing. Nah, lalu selanjutnya ada proses perbaikan kualitas citra. Yang dimaksud di sini perbaikan kualitas citra bisa juga misalnya kontrasnya kita naikkan. Jadi gambar yang sebelumnya bermuatan warna RGB atau CMYK kita bisa buat dalam bentuk monokrom, jadi hitam dan putih, sehingga nantinya komputer lebih mudah mengenali biner-biner yang ada dalam gambar tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sampai dengan proses yang terakhir yaitu pernyataan representatif citra. Jadi hasil pengolahan itu disajikan dalam bentuk apa seperti itu. Misal pada kesempatan ini akan dibahas aplikasi yang bisa mengetahui jenis font yang digunakan melalui sebuah gambar. Nah, gimana prosesnya? Nah, prosesnya adalah seperti ini. Kita langsung masuk ke representasi citra digital. Dari pengertiannya sendiri adalah sebuah aktivitas dalam kegiatan pengolahan citra digital, di mana kegiatan ini merupakan proses menampilkan kembali suatu citra melalui tahap degenizing, proses pengubahan bentuk citra atau proses pengubahan bentuk citra analog ke dalam format digital supaya mampu dilakukan proses manipulasi oleh komputer. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi di sini saya ambil contoh ada sebuah gambar yang bisa dikatakan itu merupakan huruf Y ya. Nah, sini merupakan huruf Y. Lalu bagaimana komputer itu membaca apakah ini huruf Y atau bukan? Nah, jadi representasi citra digital yang ada di komputer itu dirubah dalam bentuk biner. Jadi di sini ada beberapa tabel di sini. Nah, untuk itu bagian yang memiliki warna hitam oleh komputer diberi nilai 0 di sini ya. Dan untuk warna yang lebih terang itu dari komputer diberikan diberikan nilai 1. Nah, jadi proses mudahnya seperti itu dari representasi citra digital. Nah, lalu apa aplikasi yang akan kita gunakan
untuk mengetahui jenis font. Nah di sini jadi kurang lebihnya ini adalah website ya, website yang lebih dikenal dengan nama MyFont. Nah jadi MyFont itu adalah sebuah website yang digunakan untuk mengetahui font yang kita gunakan atau font yang ada dalam gambar tersebut itu apa, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung praktek aja, jadi tidak bingung gitu ya. Nah, di sini pertama yang akan kita gunakan yaitu aplikasi CorelDRAW. Nah, ini opsional sebenarnya aplikasinya, apakah yang kalian suka menggunakan Photoshop, Lightroom, bahkan Paint pun bisa untuk melakukan praktek ini. Nah, di sini saya sudah ada sebuah gambar. Tapi kalau kita misal pengen menggunakan font ini, kita tidak tahu nih di sini font apa yang digunakan, karena di sini bentuknya dalam bentuk gambar. Nah, beberapa desainer inspirasi itu muncul dari desain orang lain, pasti salah satunya seperti itu ya. Nah, salah satunya ini, contohnya ini. Saya ingin menggunakan font ini, tapi saya nggak tahu font ini apa gitu. Nah, mudah saja bagi kalian nanti bisa dipraktekkan sendiri. Nah, untuk memperkecil bidang di sini, kita bisa crop font aja yang kita inginkan di mana. Nah, misal seperti ini. Nah, kita crop font yang ingin diketahui aja. Jadi untuk memperkecil bidang dari gambar tersebut. Nah, setelah kita dapat ini, kita ekspor aja. Jadi bentuknya itu dalam format JPEG atau PNG seperti itu. Nanti kalau misal kebetulan yang saya contohkan ini kan kontrasnya sudah cukup tinggi, jadi hanya terdapat dua warna saja, biru dan putih. Nah, nanti kalau misal ada warna lain, kalian ubah saja ke dalam warna hitam dan putih. Jadi komputer pasti lebih mudah mengenali dari gambar tersebut daripada ada banyak warna seperti itu. Nah, setelah kalian export, kalian beri nama bebas. Jadi saya formatnya menggunakan format PNG. Di sini saya coba kasih nama myfont.png. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan gambar seperti ini yang akan kita olah untuk mengetahui apakah font yang akan digunakan. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke alamat myfont-nya. Di sini alamatnya adalah https www.myfont.com. Nah, setelah masuk ke halaman website MyFont, lalu kita pilih What the Font. Nah, setelah pilih What the Font, maka akan tampil halaman selanjutnya dari font. Nah, di sini tampil halaman dari fontnya. Yang pertama adalah langkahnya upload image atau upload gambar. Kita pilih aja yang gambar yang kita sudah crop dari Corel. Ambil ini adalah personal ini. Setelah crop ini kalian bisa lanjut ke identifikasi. Nah, dari gambar ini kita perkecil dari kata personal aja yang diambil. ERS-nya sama, O-nya udah beda, maka tampil beberapa font yang ada di bawahnya.
Nah, mungkin cukup sekian untuk sharing ilmu pada kesempatan ini.